wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimana alhamdulillah pada hari ini kita dapat berkumpul bersama untuk mengikuti acara yang Ibu calon guru penggerak buat, yaitu Ibu Rosita Nurandini. Semoga kita dapat menyimak dan mengikuti apa yang Ibu Rosita yang Ibu Rosita paparkan. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang terhormat juga Ibu Bapak Guru, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya. Selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan memberikan waktu kepada Ibu Kepala Sekolah SDN Jeruk Pipis untuk memaparkan sepatah dua patah kata dalam acara ini. Kami persilakan untuk Ibu Kepala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada di sini yang hadir Ibu dan Bapak Guru, dan mana guru penggerak yang akan memaparkan pembelajaran di sini. Alhamdulillah dengan adanya penggerak di sini Ibu ucapkan terima kasih alhamdulillah kepada Ibu Rosita yang mana dia sebagai guru penggerak di SDN Jeruk Pipis. Mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak di sekolah kita lebih maju dan lebih manfaat untuk di sekolah di sini. Amin. Dan khususnya kepada Bapak dan Ibu guru, semoga kalian ikut menjadi guru penggerak. Sebab dalam guru penggerak ini banyak sekali manfaatnya untuk ke depan, untuk anak-anak di masa yang akan datang. Nah, mungkin tidak akan panjang lebar. Ibu sebagai pemimpin di sini cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, mari kita simak dan ikuti penjelasan dan paparan dari calon guru penggerak kita, yaitu Ibu Rosita Nurandini. Kami persilakan. Saya ucapkan terima kasih kepada pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan-rekan guru semua yang telah menyempatkan waktunya untuk hadir di acara hari ini. Sebelumnya saya minta maaf. Saya berdiri di sini bukan untuk menggurui, bukan untuk memberikan saya lebih pintar dari ibu-ibu sekalian, ibu bapak sekalian. Saya di sini hanya ingin menyampaikan apa yang sudah saya dapatkan dari pembelajaran calon guru penggerak, dan saya yakin ibu bapak sudah lebih ilmunya dari saya. Kita sharing saja. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini walau karihal musyrikun. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Ilahi Rabbi, yang mana berkat beliau kita bisa berkumpul dalam acara hari ini. Dan tidak lupa sholawat serta salam
semoga tetap tercurah sifatkan pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sampai kepada kita sebagai umatnya. Untuk selanjutnya supaya tidak menyita waktu, saya akan memaparkan atau menyebarkan pemahaman, pengalaman, penerapan budaya positif di sekolah. Budaya positif di sini ya merupakan salah satu konsep utama ya menurut Ki Hajar Dewantara, di antaranya yaitu adanya perubahan paradigma belajar, kemudian adanya disiplin positif, kebutuhan dasar manusia, kemudian di sini ada motivasi perilaku manusia, ada posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, apa itu paradigma baru? Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang diferensiasi sehingga siswa bisa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan. Ini sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila di sini? Ini adanya penalaran secara mandiri, ya. Kemudian ada kebinekaan yang global, ada juga tentang gotong royong, ya, dan sebagainya. Nah, disiplin positif, apa disiplin positif ini? Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin di sini yaitu dengan ketidaknyamanan. Karena kedisiplinan di sini merupakan sesuatu yang terpaksa dilakukan. Jadi seseorang yang ketika dia terikat dengan kata disiplin itu ada rasa ketidaknyamanan. Ya seperti itu. Kita sebagai pendidik, tujuan disiplin di sini yaitu untuk menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan dari pasar dan memiliki motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Nah, disiplin positif ini merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Nah, kebutuhan dasar manusia, ya, sesuatu kedisiplinan itu, ya, harus dihubungkan dengan adanya kebutuhan dasar manusia. Apa saja? Yang pertama, adanya kasih sayang dan rasa diterima. Ini berhubungan dengan antar manusia, ya, bisa dengan pasangannya, bisa dengan keluarganya, ya, anak, ibu, bapaknya, nah itu. Kemudian rasa diterima, bahwa seseorang itu perlu ada ingin rasa diterima oleh siapa? Oleh komunitasnya, oleh kelompoknya, sehingga dia merasa diterima dan dihargai. Kemudian bertahan hidup. Bertahan hidup ini berhubungan dengan kebutuhan dasar manusia. Di antaranya apa? Rumah, kesehatan, ya, seperti ya papan, sandang, pangan itu tidak bisa dijauhi, gitu ya, dihindari oleh seseorang untuk bertahan hidup. Kemudian adanya penguasaan. Penguasaan di sini lebih ke bahwa seseorang itu harus punya keahlian, sehingga keahlian itu membentuk sebuah keterampilan yang bisa menjadikan seseorang itu lebih bernilai. Jadi dia itu bisa
mempunyai nilai plus ketika dia itu punya keahlian dan keterampilan. Kemudian kebebasan, bahwa seseorang kita hubungkan di sekolah, kita sebagai guru atau pengajar. Kebebasan ini berlaku untuk setiap murid, di mana dia bebas untuk memilih apa yang dia inginkan, apa yang ingin dicapai oleh mereka. Dan fungsi kita sebagai guru atau pengajar yaitu memberikan bimbingan, arahan, ya, serta pembinaan untuk mengarahkan tujuan dan cita-cita yang ingin dicapai oleh peserta didik. Kemudian kesenangan ini dihubungkan dengan cara pembelajaran itu tentunya harus ada rasa senang. Misalkan ya sambil bermain, terus ada rasa tertawa gitu ya. Coba kita bayangkan kalau misalkan kita menyampaikan pembelajaran dengan raut wajah yang kalau misalkan di kelas, kalau kita punya masalah gitu kan, dengan raut wajah yang cemberut, maaf ya, atau misalkan wajah yang jutek gitu ya, tentunya itu tidak akan nyaman. Anak-anak juga mungkin peserta didik akan merasakan kondisi yang tidak nyaman gitu ya. Dan mungkin sudah menjadi dunia anak-anak ketika belajar itu sambil bermain dan tertawa gitu ya. Kemudian motivasi perilaku manusia. Apa sih motivasi? Motivasi itu merupakan sebuah dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Nah, di sini untuk hal pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan dan dihukum. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Secara terpaksa dia melakukan aturan itu karena takut dihukum. Ini merupakan motivasi yang datang dari luar diri sendiri, yaitu atau prinsip. Kemudian mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan. Ini sama, merupakan sebuah motivasi prinsip, datangnya dari luar. Karena dia ingin mendapat penghargaan, jadi dia terpaksa untuk mentaati peraturan yang ada. Jadi otomatis pengaruh dari luar itu merupakan sesuatu yang tidak nyaman, ya. Nah, di sini menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Murid melakukan disiplin diri karena sadar akan nilai-nilai kebajikan dirinya. Ini merupakan motivasi prinsip. Ini datang dari dalam diri sendiri. Tidak ada paksaan, tetapi dengan sendirinya, ya, disiplin intrinsik ini datang dari dalam diri sendiri. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal, ya. Saya juga masuk ke calon guru penggerak, banyak hal-hal yang baru saya dapatkan, kata-kata baru, gitu ya. Ternyata banyak sekali setelah saya masuk, ternyata pembelajaran yang saya lakukan itu jauh lebih belum maksimal. Nah, ternyata mudah-mudahan apa yang saya dapat ini bisa memperbaiki proses pembelajaran saya di kelas khususnya. Nah, di sini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Ini kata baru buat saya, gitu ya. Dan mudah-mudahan rekan-rekan juga bisa memahaminya. Yang gagal ini hukuman. Saya sering dulu menghukum anak-anak ketika dia melanggar peraturan. Ya mungkin diantaranya kalau anak bersalah, saya bisa menyuruh mereka itu suruh mengepel. Itu salah satu yang pernah saya lakukan. Ternyata konsep
disiplin hukuman yang identitas gagal ini bisa menyakitkan peserta didik. Meskipun kita tidak tahu, karena kita tahunya anak itu harus nurut ketika dikasih hukuman. Ternyata ini menyakitkan untuk peserta didik. Kemudian mereka tidak merasa nyaman. Terus tentunya murid juga takut. Kemudian memaksa, betul, hukuman ini dipaksa oleh kita, gitu ya. Kalau zaman dulu mah ada ya hukuman itu kalau dulu zaman dulu bisa mencubir atau sambil menggunakan fisik, gitu ya. Nah itu adalah salah satu hukuman, merupakan suatu konsep disiplin yang gagal. Kemudian murid menyembunyikan kesalahan karena takutnya, gitu ya, takut adanya hukuman. Kemudian murid akan merasa menjadi rendah diri. Nah, penghargaan juga ini merupakan sebuah identitas yang gagal. Di sini penghargaan, kalau kita melakukan konsep dengan penghargaan ini tidak efektif, ya. Kemudian merusak hubungan sifat iri. Ini akan memberikan sebuah pola pemahaman kepada yang lainnya, ke peserta didik yang lainnya, ketika si peserta didik itu tidak mendapatkan penghargaan. Dia akan merasa iri pada yang mendapatkan penghargaan. Kemudian mematikan kreativitas. Jadi kalau seorang peserta didik dia diberikan penghargaan karena kelebihannya, karena kepintarannya, dia akan berhenti di sana. Ah udahlah, di sini saja, berhenti saja karena sudah mendapatkan penghargaan. Jadi tidak lebih dikembangkan lagi. Kemudian menghukum dengan sistem ranking. Ini sama juga ya, karena mungkin kita masih sebetulnya saya juga baru pertama gitu ya mendapatkan konsep disiplin ini tentang sistem ranking itu tidak boleh karena merupakan sistem identitas yang gagal ya, sistem konsep disiplin yang gagal. Tentunya itu juga akan merusak hubungan antara peserta didik yang mendapatkan ranking bagus, ranking 1, 2, 3 gitu ya, yang lainnya tidak. Tentunya itu akan menjadi kecemburuan sosial, yaitu kemudian merampas hak menghargai dirinya sendiri. Sama, ketika siswa mendapatkan ranking itu akan udahlah, saya udah mendapatkan ranking ini gitu. Jadi buat apa saya belajar lagi kalau sudah itu adalah konsep disiplin dengan identitas gagal. Kemudian ada juga konsep disiplin dengan identitas sukses. Konsekuensi yaitu dengan penguatan jangka pendek. Kemudian perlu dimonitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk memenuhi kesalahan. Kemudian juga di sini ada restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian fokus pada pemecahan masalah, terus murid menghormati dirinya dan orang lain. Kemudian teori kontrol dirinya, memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahannya. Kemudian bagaimana konsep disiplin pendekatan melalui restitusi. Di sini adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid, ya. Tapi pertama-tama kita juga baru mendengar, gitu ya, kata restitusi. Saya juga dulu pas masuk ke CGP, guru penggerak, ini juga kata yang baru buat saya. Apa itu restitusi? Ya, biar sekarang kita tahu ya bahwa restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih baik. Ini menurut dosen 2005. Apa sih ciri-ciri restitusi? Yang pertama, belum menebus kesalahan, namun belajar dari kesalahan.
Kemudian memperbaiki hubungan tawaran, bukan paksaan. Kemudian menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter, bukan tindakan. Menguatkan dan fokus pada solusi. Contoh, ketika anak ada yang berkelahi, mungkin kalau dalam berkelahi tangannya bermain, ya, otomatis si salah satu kancing bajunya itu copot. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi masalah tersebut? Kita tanya kepada anak tersebut, apa yang sudah kamu lakukan? Apa yang harus diperbaiki dari kesalahan kamu? Jadi anak sudah sudah tahu bagaimana dia harus bertanggung jawab atas kesalahan yang dia buat. Itu ciri-ciri restitusi salah satunya. Kemudian perbedaan. Di sini kita sering, mungkin setiap kelas selalu ada atau banyak siswa yang sering tidak mengerjakan PR atau tugas atau pekerjaan rumah. Tetapi kita sebagai pendidik tentunya banyak cara untuk menyampaikan atau untuk membuat sebuah hukuman kepada siswa atau peserta didik untuk menghukum mereka yang melanggar peraturan. Di sini salah satunya adanya hukuman. Di sini hukuman, guru menghukum siswa tersebut, ya, bisa dengan hormat bendera 10 menit. Itu ada manfaatnya tidak? Tidak, ya, malah kasihan secara fisik, takutnya dia kepanasan atau apa. Itu secara hukuman. Guru marah dan murid menjadi takut, ya. Kadang-kadang ya murid itu karakternya beda-beda. Ada yang cuek kalau dihukum, ada yang merasa ketakutan, ya, dan ada yang merasa minder. Itu kalau dilihat dari hukuman. Jadi kalau hukuman itu lebih banyak sisi negatifnya. Konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya. Saat istirahat atau dikerjakan sebanyak 3 kali lipat. Contohnya, kamu coba karena tidak mengerjakan PR, coba tulis lagi itu sebanyak 3 lembar atau 10 lembar. Ya, nah itu hukuman dan konsekuensi itu lebih banyak hal negatifnya. Tapi kita lihat secara restitusi. Guru menanyakan keyakinan kelas atau dirinya membantu siswa memecahkan masalah, dan guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Nah, di sini ada 5 kontrol posisi restitusi. Di sana ada penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kita bertanya pada diri kita, sejauh ini sudah apa yang sudah kita lakukan? Apakah saya termasuk penghukum, membuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer? Silakan tanya pada diri kita masing-masing. Kemudian contoh penerapan 5 posisi kontrol. Siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Tentunya itu merupakan sebuah pelanggaran peraturan di saat siswa sekolah tanpa atribut yang lengkap. Kalau sebagai penghukum, tentunya pertanyaannya seperti ini: patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan. Itu ya. Atau mungkin dengan tunjuk tangan yang mengarahkan kepada peserta didik yang salah, ya itu. Kemudian membuat rasa bersalah. Kalimat yang disampaikan, berapa kali ibu guru harus memberitahu kamu, ibu guru kecewa sama kamu. Itu. Jadi anak merasa bersalah kalau seorang pendidik itu memberikan kalimat pembuat rasa bersalah. Sebagai teman, otomatis ibu bapak guru ya harus berperan sebagai teman. Ayolah yang tertib, buat bu guru bangga. Kali ini tidak apa-apa, kamu salah.
Nah, kalau sebagai teman, si peserta itu akan merasa nyaman karena punya teman. Ketika dia melakukan kesalahan, dia akan merasa biarinlah dari guru bagus gitu ya. Tapi tentunya hal negatif pun ada di sini. Kenapa? Karena si anak ini kalau melakukan kesalahan lagi, dia akan tidak ada efek jerak. Kenapa? Karena biarinlah dari gurunya juga baik gitu ya. Itu. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Nah, di sini pertanyaan pemantau itu seperti itu, ya. Nah, kemudian sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu bisa memperbaiki kesalahan ini? Nah, sebagai pertanyaan manajer, ini dengan solusi, mencari solusi masalah yang dihadapi dan mengajarkan anak itu untuk bisa memperbaiki dari kesalahannya, juga bertanggung jawab. Kemudian keyakinan kelas. Apa sih keyakinan kelas? Kenapa sih tidak peraturan kelas saja? Kalau dulu kita sudah terpampang langsung ada peraturan kelas, ya. Tapi untuk sekarang, ya, kita menyebutnya bukan peraturan kelas, tetapi keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu dibuat oleh warga kelas itu sendiri, tidak kelas yang lain-lainnya, tentu akan beda. Nah, keyakinan kelas di sini dibuat berdasarkan apa yang diinginkan oleh kelas tersebut. Timbul pertanyaan, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm dalam mengendarai sepeda motor? Tentu jawabannya adalah untuk keselamatan. Yang kedua, mengapa sih kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Tentunya untuk kesehatan. Nah, keselamatan dan kesehatan ini merupakan keyakinan bahwa hal tersebut dilakukan yaitu untuk keselamatan diri dan kesehatan diri. Kemudian, bagaimana sih kegiatan membuat keyakinan kelas itu? Yang pertama, berdiskusi tentang peraturan kelas. Yang kedua, merumuskan peraturan menjadi keyakinan. Yang ketiga, menempelkan keyakinan di kelas. Boleh itu dilakukan, boleh menggunakan kertas secara terpisah atau ditulis langsung itu di papan tulis. Dan kemudian nanti hasil dari keyakinan kelas itu bisa dibuat sebuah banner, ya, itu bisa dipajang di depan kelas biar terlihat semua. Jadi ketika murid melanggar peraturan, dia sudah tahu, oh itu pelanggaran yang saya lakukan, berarti saya sudah melanggar keyakinan kelas. Kemudian keyakinan kelas ini yang pertama bisa dengan disiplin waktu, kemudian belajar dengan antusias, berdiskusi tentang peraturan, belajar menghormati bersama, saling membantu dan bekerja sama, mencintai guru atau teman yang sedang berbicara, selalu menerapkan 5S, senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Jangan terlalu banyak, biar mudah diingat oleh anak-anak. Cukup 3 atau 10 saja. Itu untuk memudahkan biar anak tetap ingat. Nah, bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Di sini harus lebih abstrak dari peraturan. Semua warga kelas dan sekolah dilibatkan saat membuat peraturan tersebut. Berupa pertanyaan yang universal, dibuat dalam bentuk positif, kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah agar mudah diterapkan. Sedikit saja, tadi saya bilang sedikit saja, 1 sampai 10 saja, atau 3 juga boleh. Tapi itu yang betul-betul harus bermanfaat untuk siswa dan untuk warga kelas. Nah, di sini ada lagi yang namanya segitiga restitusi. Kalau tadi restitusinya, sekarang segitiga restitusi.
di mana dalam segitiga restitusi ini tahapan pertama itu menstabilkan identitas. Bagaimana pertanyaan kepada anak? Mungkin kita bisa bertanya seperti ini. Kita semua, kalau misalnya siswa melanggar peraturan, pertanyaan yang ada dalam pertanyaan segitiga restitusi ini adalah kita semua pernah mengalami kesalahan, atau kita semua akan melakukan hal terbaik yang bisa kita lakukan. Nah, kemudian ada validasi tindakan yang salah. Semua perilaku memiliki alasan. Jadi si anak itu diusahakan, kita bertanya, apa alasannya kamu berbuat seperti itu? Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Kita semua memiliki motivasi internal. Apakah kesalahan yang dia lakukan itu sudah sesuai belum? Tidak sesuaikan dengan keyakinan kelas. Nah, di sini ada saya membuat contoh penerapan segitiga restitusi di mana tentang peserta didik yang kesiangan. Maaf, sebentar. Saya membuat penerapan segitiga restitusi, yaitu nanti saya tunggu di ruang kantor. Inilah contoh penerapan segitiga restitusi. Contoh kasus seorang siswa kesiangan masuk kelas. Ya, ini ketika siswa dipanggil oleh saya menanyakan kenapa dia terlambat, ya. Kemudian saya menanyakan alasan-alasan apa kenapa dia bisa terlambat, ya. Terus saya menanyakan lagi, apakah keterlambatan ini sesuai dengan keyakinan kelas? Siswa menjawab tentunya tidak, karena tidak ada dalam keyakinan kelas datang ke kelas itu terlambat. Ya, mungkin itu saja. Nah, untuk pemaparan sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk ibu bapak guru semua. Ini untuk manfaat demi kemajuan sekolah kita, khususnya di SDN Jeruk Nipis. Wabil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru bergerak Indonesia maju. Terima kasih.